Baik, kami buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi perbankan syariah. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Next slide. Perkenalkan, nama saya Lia Laziti Nur Aziza dengan NIM 22170514 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Yulandari dengan NIM 2217051268. Sekian perkenalan singkat dari kami. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dan landasan hukum bank syariah. Yang kedua ada bidang kegiatan usaha dan fungsi bank syariah. Yang ketiga ada proses akuntansi bank syariah. Yang keempat ada asumsi dasar akuntansi perbankan syariah. Yang kelima ada pengakuan dan konsep pengukuran akuntansi perbankan syariah. Dan yang terakhir yaitu ada akuntansi mudarabah dan wadiah. Baik, untuk pemaparan materi pertama mengenai pengertian bank syariah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Lia atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Nah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jenis bank ini dibedakan menjadi bank umum dan bank kreditan rakyat. Bank umum memberikan layanan transaksi pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat syariah atau BPR syariah tidak melakukannya. Prinsip syariah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk berbagai bentuk pembiayaan, yaitu adapun prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada mudarabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, yaitu pembiayaan dengan modal penyertaan. Yang ketiga ada murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan margin keuntungan. Yang keempat, ijarah, yaitu pembiayaan berdasarkan sewa murni tanpa opsi kepemilikan. Dan yang kelima, ada ijarah wa iktina, yaitu sewa dengan opsi transfer kepemilikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bank, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional itu terdiri dari dua, yaitu bank umum konvensional, yaitu menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. Sedangkan bank pengkreditan rakyat itu tidak menyediakan layanan transaksi pembayaran. Nah, yang kedua ada bank syariah yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu ada bank umum syariah, yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah, dan yang ketiga ada unit usaha syariah atau UUS. Bank umum syariah yaitu beroperasi sesuai prinsip syariah dan menyediakan layanan transaksi pembayaran. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu beroperasi sesuai prinsip syariah tetapi tidak menyediakan layanan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga ada unit usaha syariah atau UUS, yaitu merupakan bagian dari umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah dalam perbankan melibatkan hukum Islam yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Ini termasuk fatwa dari Majelis Ulama yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan bisnis syariah. Meski berlandaskan pada hukum Islam, bank syariah tidak hanya melayani nasabah muslim, tetapi juga non-muslim, menunjukkan inklusivitas dalam layanan. Penting untuk memahami bahwa operasional bank tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga harus mencerminkan ketaatan kepada Allah yang mengintegrasikan hubungan horizontal dan vertikal dalam aktivitas muamalah. Selanjutnya, ada materi landasan hukum perbankan syariah.
Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarahnya dan terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama itu periode sebelum tahun 1992. Sebelum tahun 1992, terdapat beberapa BPR syariah seperti BPRS, Mardatilah, dan BPRS Berkah Amal Sejahtera yang didirikan oleh alumni ITB. Namun pada masa ini, regulasi terkait perbankan syariah belum ada dan masyarakat belum terbiasa melakukan transaksi sesuai syariah sebelum bank-bank tersebut mengalami penurunan. Yang kedua, ada periode tahun 1992 sampai dengan 1998. Nah, pada periode ini muncul Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak secara langsung mengatur perbankan syariah, pasal-pasal tertentu memberikan dasar hukum bagi operasional bank syariah. Pembentukan peraturan pemerintah terkait memberikan arah bagi bank syariah dan BPR yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Dan yang ketiga, yaitu pada periode tahun 1998 sampai dengan 2008. Dengan berkembangnya bank syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diperkenalkan yang mengatur berbagai prinsip syariah dalam perbankan. Undang-undang tersebut mencakup definisi prinsip syariah dan memberikan panduan bagi aktivitas bank syariah, memastikan keseragaman dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keempat yaitu periode setelah tahun 2008. Sejak tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi landasan hukum khusus untuk perbankan syariah. Peraturan ini berlaku untuk semua bank syariah yang didirikan setelah tahun tersebut, memastikan semua operasional bank mengikuti undang-undang yang baru dan tidak bertentangan dengan regulasi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan hukum perbankan syariah. Yang pertama ada bidang kegiatan usaha. Nah, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank termasuk leasing, factoring, asuransi, modal ventura, dan dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan penjaminan. Nah, lembaga ini di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan tidak dapat mengumpulkan dana langsung dari masyarakat, sehingga pendanaannya berasal dari bank atau investor lain. Yang kedua ada lembaga keuangan bank, yaitu terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang diatur oleh Bank Indonesia, bank dilarang melakukan aktivitas di luar sektor keuangan. Nah, selanjutnya berikut adalah kegiatan usaha bank syariah, yaitu yang pertama ada leasing dan atau ijarah. Nah, bank konvensional tidak dapat melakukan leasing karena dianggap di luar kegiatan keuangan. Sebaliknya, bank syariah bisa melakukan transaksi leasing melalui perjanjian ijarah. Selanjutnya ada anjak piutang dan hawalah atau hiwalah. Bank konvensional dilarang melakukan anjak piutang, namun bank syariah dapat melaksanakannya dengan modal saling membantu menggunakan akad hawalah, berbeda dengan metode diskonto konvensional. Yang ketiga ada consumer financing atau murabahah, yaitu bank konvensional dilarang melakukan pembiayaan konsumen, sedangkan bank syariah melakukan ini dengan akad murabahah, di mana barang dijual langsung kepada konsumen tanpa melibatkan uang tunai. Dan yang keempat ada pegadaian atau RAN, yaitu bank konvensional juga tidak dapat melakukan transaksi pegadaian, sementara bank syariah diperbolehkan dengan akad RAN. Selanjutnya, ada fungsi bank syariah, yaitu bank syariah
berperan utama sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan dengan pihak yang memerlukan dana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fungsi bank syariah mencakup pengumpulan dan distribusi dana dari masyarakat, serta peran sosial melalui lembaga Baitul Mal untuk mengelola zakat dan wakaf. Bank syariah tidak hanya beroperasi di sektor keuangan, tetapi juga di sektor real, dengan berbagai kegiatan usaha seperti leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pegadaian. Oleh karena itu, bank syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, penyedia layanan, serta berkontribusi secara sosial untuk menyajikan penjelasan yang menyeluruh dan mendetail mengenai fungsi-fungsi tersebut akan dibahas satu persatu. Nah, yang pertama ada fungsi manajer investasi, di mana sebagai manajer investasi, bank syariah mengelola dana yang diperoleh melalui prinsip mudharabah dengan perhatian pada hasil usaha yang transparan dan efisien. Keberhasilan bank syariah dalam perannya ini terukur melalui peningkatan imbal dari hasil investasi dan penurunan pembiayaan yang bermasalah. Kualitas penyaluran dana sangat berdampak pada pendapatan yang diterima oleh pemilik dana, sehingga penting bagi bank untuk memastikan investasi dilakukan pada sektor yang produktif dan sesuai syariah. Yang kedua, ada fungsi investor. Dalam kapasitasnya sebagai investor, bank syariah mengalokasikan dana dengan mematuhi prinsip syariah. Keuntungan yang diterima dari investasi akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Contohnya, yang diberikan menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah dan bagaimana pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah yang berbeda dari pendekatan bank konvensional yang berbasis bunga. Yang ketiga, ada fungsi jasa perbankan. Secara umum, bank syariah menjalankan fungsi yang mirip dengan bank konvensional dalam layanan jasa perbankan, seperti clearing, transfer, dan lain-lain. Namun dengan tetap mematuhi prinsip syariah, pada tahap awal ada anggapan bahwa bank syariah hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi saat ini semakin banyak layanan perbankan modern yang ditawarkan. Yang keempat ada fungsi sosial. Bank syariah diharuskan melaksanakan fungsi sosial yang meliputi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf, serta menyediakan layanan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi sosial ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, di mana dalam bank syariah fungsi sosial adalah bagian integral dari operasionalnya. Selanjutnya itu ada proses akuntansi bank syariah. Nah, pada slide PPT terdapat proses siklus akuntansi. Nah, di mana proses akuntansi di bank syariah mirip dengan proses akuntansi umum. Dimulai dari pengakuan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan. Dalam praktiknya, ketika bank syariah mengadopsi sistem komputer, proses ini dimulai dengan bukti transaksi yang menjadi input, menggunakan kode debit dan kredit. Setelah semua transaksi pada hari tersebut selesai, sistem komputer mengelola berbagai tahap dalam akuntansi, seperti penyusunan jurnal dan pencatatan di buku besar, hingga menghasilkan neraca percobaan atau neraca saldo. Hal ini memungkinkan setiap akhir periode akuntansi bank syariah dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dengan menggunakan teknologi. Banyak transaksi dapat dicatat secara otomatis sehingga staf hanya perlu memeriksa hasil laporan yang telah dicetak. Proses akuntansi tersebut juga mencakup jurnal penyesuaian, penutup, dan koreksi yang dilakukan pada hari kerja. Berikutnya, atau melalui kantor akuntan yang melakukan audit. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, next slide.
Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai asumsi dasar perbankan syariah. PSAK 59 hadir sebagai tonggak penting dalam akuntansi perbankan syariah karena memberikan pedoman standar dan seragam dalam pencatatan transaksi, di mana yang sebelumnya itu belum diatur secara baku. Sebelum ada PSAK 59, pendapatan dalam perbankan syariah itu dicatat dengan dasar kas karena hanya dianggap sah jika benar-benar diterima sesuai prinsip kehati-hatian, yang dimana pada aturan syariah itu dia mengikuti ajaran Islam yang disesuaikan dengan Al-Quran. Sementara beban itu dicatat dengan dasar akwal karena sudah pasti terjadi dan bisa dikaitkan dengan manfaatnya. Setelah PSAK 59 dan PSAK 101 diberlakukan, perbankan syariah itu mulai mengadopsi asumsi dasar akuntansi konvensional seperti going concern atau kelangsungan usaha dan juga akwal basis atau dasar akwal. Namun untuk perhitungan bagi hasil tetap itu menggunakan cash basis. Penggunaan dasar akwal dalam laporan keuangan itu bertujuan agar transaksi itu dapat dicatat saat terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Sehingga nantinya itu dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kewajiban dan juga potensi penerimaan kas yang penting bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, akibat adanya dua basis pencatatan ini, yang dimana itu ada akrual dan juga kas, dimana akrual itu untuk laporan keuangan dan kasnya itu untuk bagi hasil, perbankan syariah ini harus memiliki sistem pencatatan yang rapi dan juga akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, baik itu dari nasabah maupun dalam penyajian laporan keuangannya. Next slide. Baik, yang selanjutnya itu ada pengakuan dan juga konsep pengukuran akuntansi perbankan syariah. Di mana dalam akuntansi perbankan syariah, pengakuan pendapatan itu dilakukan saat hak atas pendapatan benar-benar pasti yang tergantung pada jenis transaksinya, seperti jasa itu diakui saat sudah diberikan, barang itu saat sudah dikirim, atau sewa yang diakui secara berkala selama jumlahnya itu nantinya bisa ditagih dengan pasti. Nah, biaya diakui saat terjadi atau sesuai dengan periode manfaatnya atau biaya yang langsung memberikan manfaat itu bisa juga saat itu diakui. Sedangkan yang memberikan manfaat jangka panjang seperti depresiasi itu nanti akan dialokasikan per periode sesuai dengan prinsip Islam, di mana dijelaskan bahwa tanggung jawab itu muncul seiring manfaat yang diterima. Laba dan rugi yang dicatat nantinya jika sudah benar-benar direalisasikan atau jika ada bukti kuat seperti perubahan nilai pasar yang bisa diukur secara andal, itu dapat dianggap valid. Dalam hal investasi terbatas, keuntungan dan kerugian itu dapat diakui jika sudah direalisasikan atau bisa diukur melalui revaluasi yang sah. Nah, pengakuan ini itu mengacu pada konsep matching, yaitu pendapatan dicocokkan dengan biaya yang berkaitan di periode yang sama agar informasi keuangan itu menjadi andil dan juga akurat, terutama dalam pembagian hasil investasi. Penilaian aset dan juga kewajiban itu harus dinilai dengan benar-benar dan juga dipastikan agar relevan, andal, mudah dipahami, dan juga dapat dibandingkan. Dengan kita bisa menggunakan nilai setara kas untuk mencerminkan keadilan bagi hasil, evaluasi hasil atau kewajiban yang dilakukan untuk menyajikan informasi yang wajar dengan metode logis serta konsisten. Nah, meskipun dalam revaluasi ini belum diterapkan penuh karena keterbatasan alat yang andal, hasilnya tetap bisa digunakan sebagai informasi tambahan atau sebagai pelengkap. Adapun pembagian hasil keuntungan tetap ini mengacu pada akad yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Wulan, serta hukum dan juga regulasi yang berlaku, bukan semata-mata hasil dari penilaian uang. Next slide.
Selanjutnya yaitu ada akuntansi mudharabah. Di mana akuntansi mudharabah ini adalah suatu bentuk kerjasama dalam perbankan syariah, di mana satu pihak atau nasabah ini menyediakan dana dan pihak lainnya bertugas mengelola dana tersebut untuk menjalankan usaha. Nah, keuntungan dari usaha tersebut nanti akan dibagi sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Nah, prinsip ini juga dikenal dengan istilah kirot atau mukorodah dan menjadi salah satu konsep yang paling sering digunakan oleh bank-bank Islam. Adapun jenis-jenis dari mudharabah ini yaitu ya ada yang pertama mudharabah mutloka atau investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer, di mana jenis ini tuh memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk menjalankan usaha. Artinya pengelola boleh menentukan jenis usaha, lokasi, waktu, dan cara pengelolaan tanpa batasan dari pemilik usaha, dari pemilik dana. Nah, bank syariah biasanya menerapkan jenis ini pada produk tabungan dan deposito, di mana nasabahnya hanya menitipkan dana dan mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk kemudian nanti akan dikelola. Keuntungannya ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal dan nasabah tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan usaha. Selanjutnya yaitu ada mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, di mana pada jenis ini pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelolanya, seperti hanya boleh berinvestasi di sektor atau cara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan juga lokasi tertentu. Bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai agen dan tidak boleh mencampur dana investasi ini dengan dana bank atau dana nasabah lainnya. Bank juga tidak boleh menyalurkan dana ke transaksi cicilan tanpa jaminan dan harus menjalankan investasinya sendiri, bukan melalui pihak ketiga. Pada investasi terikat ini terdapat dua pola pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada channeling, di mana bank itu hanya sebagai perantara, di mana semua risiko ini akan nantinya ditanggung oleh pemilik dana tersebut. Kemudian untuk pola berikutnya itu ada executing, di mana bank sebagai agen ini ikut menanggung risiko dari segala kemungkinan yang terjadi. Namun pada pola ini dianggap kurang sesuai dengan prinsip karena seharusnya hanya pemilik dana yang menanggung risiko kerugian usaha. Next slide. Baik, berikutnya itu ada akuntansi wadiah. Di mana akuntansi wadiah ini adalah titipan barang dari satu pihak ke pihak lain, baik orang perorangan maupun lembaga, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika penitip ini menginginkannya. Tujuan dari titipan ini adalah agar barang tersebut aman dari kehilangan, kerusakan, ataupun pencurian. Barang yang dititipkan ini bisa berupa uang, dokumen, surat berharga, atau benda lain yang dianggap bernilai menurut Islam. Adapun jenis-jenis dari wadiah ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada wadiah yat al-amanah, di mana ini adalah titipan murni ketika barang yang dititipkan ini nantinya tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Kemudian yang kedua yaitu ada wadiah yat al-amanah, di mana merupakan bentuk pengembangan dari wadiah yat al-amanah yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Dalam jenis ini, penerima titipan ini diperbolehkan menggunakan atau mengambil manfaat dari barang titipan. Next slide. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai akuntansi perbankan syariah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi ini, bisa mengirimkan pertanyaannya mengenai forum diskusi di e-learning. Next slide. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang mungkin kurang berkenan untuk didengar.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam harmoni.